Dan jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya sambil love orange dan share. Nah, seperti Mas Jero. Makasih Mas Jero. Makasih Bunda Yuneti, makasih. Dibantu tap-tap layarnya ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Ya. Asik juga ya, modal hina-hina dapat duit. Kami tidak menghina, buat apa menghina agama yang sudah terhina? Kami tidak menghina, kalian yang menghinakan agama kalian sendiri. Kami hanya membaca yang tertulis, kalian bilang hina. Terus yang tertulis di Bible kalian itu. Kalau seandainya kamu di depan saya dan kamu bilang Yesus anak Maria itu terkutuk, kupukul mulut kau tuh. Gitu, ya. Tidak ada hina-hina, kalian yang telah menghinakan Tuhan kalian sendiri. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah itu. Sementara di Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kalau di Islam, yang terkutuk adalah setan, sementara di Bible kalian yang terkutuk adalah Tuhan. Itu penghinaan. Ya, itu penghinaan. Ya. Modal hina tidak. Seandainya kau punya bapa digantung di pohon sukun sini, hanya pakai sempak. Bagaimana perasaan kamu? Bapak kamu atau anak kamu yang laki-laki digantung di pohon kelapa atau pohon sukun hanya pakai sempak. Bagaimana perasaan kamu? Kan? Nah, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana kalian mengatakan bahwa Yesus anak Maria terkutuk? Bagaimana mamanya punya perasaan? Saya ini kan tidak bisa dengar perasaan orang tersakiti, anjay. Iya. Seandainya Allah takdirkan Bunda Maria datang kedua kali ke dunia, dia tabo-tabo kalian itu, kurang ajar. Bilang anak saya tergantung tertemper di kayu salib. Paham kan sampai sini? Jadi kalian yang menghinakan agama kalian, kami tidak boleh menghinakan. Tidak bisa. Kalau selagi kita masih baca yang tertulis itu bukan penghinaan. Penghinaan itu seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Nah, itu penghinaan. Begitu. Karena kutuk saya rubah jadi mulia. Nah, itu penghinaan. Begitu. Ya Latif, ya. Nah, jadi paham ya, gitu. Kami tidak menghina, kalian yang menghina-hinakan itu, gitu. Jadi terimalah apa yang kalian imani, itu yang kami katakan tertulis. Kami ini hanya berusaha siang, pagi, sore, malam live agar kalian itu bisa sadar kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, begitu ya. Paham ya sampai sini ya? Asyhadu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rohana, gimana kabarnya? Salam dari Ternate. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syiah. Tidak ada yang Syiah sini. Syiah bukan Islam. Ya, oke. Silakan. Pasien pertama, nomor antrian 1. Silakan. Salam dari Makassar. Siap. Bulan depan kita ketemu di Makassar. Masya Allah. Silakan. Iya, ini Tuhan kok kalian 3 KTP 1 KK. Tuhan macam apa itu? Kami orang Islam itu, kalau kami menghujat agama kalian, itu kami akan ditegur, kami akan dimarah begitu oleh orang Islam sendiri, oleh guru-guru, oleh ustadz-ustadz. Makanya kami tidak ada penghinaan di sini. Kami hanya bertanya kepada kalian. Kalian bingung tidak dengan Bible kalian? Begitu. Oh, kami tidak bingung. Nah, kalau tidak bingung coba jelaskan. Tuhannya Bunda Maria siapa? Oh, jadi begini. Oh, jadi begini. Ujung-ujungnya apa? Kau kan tidak paham loh, Ding. Dia yang dongo. Ya, pasien pertama nomor antrian 1.
Dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang. Ya. Dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang dulu. Ya, biar kuat komal kita teman-teman. Kalau boleh. Saya butuh kencangkan layar, love orange. Ya. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sambil ngopi kita teman-teman ya. Makasih. Nafisa, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Loding, kapan silaturahmi ke Aceh? Insya Allah. Kalau ada rute ke sana kita ke Aceh. Komar telur biawa. Nggak apa-apa kau bilang komal saya telur biawa. Daripada kamu Tuhan punya telur. Kalau biawa punya telur ya bagus. Wong dia biawa, dia hewan. Tuhan punya telur. Bagaimana telur Tuhan? Toh, Anggi yang itu, Anggi Revlin pasti punya telur juga. Apakah telur Anggi sama dengan telur Tuhan? Kau kumpulkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, kamu tanya satu persatu, apakah kamu percaya Tuhan punya telur? Semua pasti tidak percaya, yang ngamuk Oten. Kau bicara-bicara telur, kau tidak tahu kalau Lukas 2 nomor 21 itu, telur siapa yang dipotong ujungnya itu? Gitu. Kalau bukan telur juga kau ndak main TikTok sekarang itu. Coba kalau ibu kamu nikah sama bapak kamu yang tidak punya telur. Jadi apa kau nanti itu? Jangan main. Komal modal congor. Bayangkan coba, ketika saya berbicara kasih keluar data saja mereka bilang congor. Berarti data kalian itu data congor semua. Berarti kitab yang kalian pegang itu adalah kitab congor. Sehingga saya mengatakan isi kitab kalian, kalian bilang congor. Kau mau bilang congor tidak masalah. Tidak masalah. Wong apa yang saya bicarakan itu yang ada tertulis. Selain tidak tertulis dan saya tidak bicarakan, saya rubah itu boleh. Makasih Bang Jero. Tambah panas Oten di bawah Bang. Kita kan bicara yang tertulis kan teman-teman. Lukas 2 nomor 21 dan genaplah 8 hari ia disunat. Ia itu siapa? Yesus. Siapakah Yesus itu? Tuhan. Berarti dan genaplah 8 hari maka Tuhan disunat. Congor sama saya. Berarti isi bibirmu itu congor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berani mereka itu kalau naik. Dibantu tap-tap layar saya teman-teman. Kita pecahkan 100k dulu teman-teman ya. Dibantu. Assalamualaikum Bang Jero. Waduh, makasih abangku. Oten tambah panas Oten. Mereka cuma bilang hujat agama cari koin. Tidak ada yang hujat-hujat agama cari koin. Orang cari koin kau marah. Sementara di Kristen yang sudah punya istri bilang KTP lajang kalian cuek. Iya, dibantu dulu tap-tap layar teman-teman. Kasih panas Oten dulu di bawah nih. Mereka ndak bisa naik kan? Mereka bukan ndak bisa naik, tapi tidak mau naik. Entah apa yang mereka tidak mau naik. Apa yang membuat mereka tidak mau naik itu? Karena setiap saya live itu dinding-dinding gereja mulai bergetar. Makasih Bang Abdul. Ya, pasien pertama nomor antrian 1. Ya, halo.
Dia ini baik kalau dia naik itu cuma modal signal tetangga. Ini susah sekali hidup kalian ini. Kenapa tidak mati saja kalau hidup begitu? Sudah hidup begitu Kristen lagi. Aduh. Kalau kamu hidup susah begini terus kamu di Islam itu tidak masalah. Dihantar ke masjid, doa, sujud, minta kepada Allah. Begitu angkat tangan, Allah turun tangan. Begitu. Ini kalau Kristen mau kemana lagi ini? Ya Tuhan, berikanlah hambamu ini rizki Tuhan. Terus Yesus bersuara, saya saja berabad-abad cuma pakai sempak. Besman, ini bukan cuma jaringan yang lelet, otak pun lele. Jangan menghina agama orang lain yang bagus. Lama-lama kau saya kasih Strom kau. Sudah nama Om Strom. Kau urus kau punya anak nona itu. Sudah saya bilang di sini tidak ada penghinaan. Yang saya berbicara tertulis di dalam Bible. Ini jarang baca Bible nih. Lama-lama saya kasih Strom kau lagi nih. Orang berbicara di sini tidak ada menghina-menghina di sini, dongo. Kau tidak baca Bible baru kau bilang menghina. Makanya buka Bibelmu, jangan cuma jepit diketek begini. Baca Bibelmu dari Kejadian sampai Wahyu, penghinaan atau tidak di situ. Kita baca yang tertulis, kalian bilang menghujat, menghina. Mana ada menghina? Otaknya terlalu di Strom, makanya kasih nama Om Strom itu. Jangan marah-marah bosku. Nggak apa-apa lagi haid saya. Iya, pagi-pagi sudah kejang-kejang mereka. Nggak ada penghinaan di sini. Kalau penghinaan, kau buka setiap orang Islam, setiap apologet Islam kalau berbicara, kau buka itu Bibel kamu itu. Kamu perhatikan, benar tidak yang dibicarakan oleh orang Islam? Tertulis tidak di dalam Bibel saya? Kalau sudah tertulis, berarti itu kepahitan yang harus kamu terima. Semoga dengan terimanya kamu kejujuran, kebenaran yang disampaikan oleh umat Islam, insya Allah kamu mendapatkan hidayah. Begitu. Karena sebabi-babinya babi saja tidak pernah menyembah babi. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah menyembah monyet. Jangan jauh-jauh ayam. Ayam tetangga dengan ayam saya bertemu saja berkelahi. Kok ini ada manusia dengan manusia bertemu yang satu jadi Tuhan. Begitu. Tidak ada penghinaan ini. Silakan, Bisman, open game. Besman, open cam. Nah ini seperti ini. Ini, dia naik dia cuma mute. Ini. Kalau di komal sini dia tidak menghujat, tidak menghina. Tapi kalau di komal lain dia menghina. Makanya ketika di komal saya dia membawa sifat kemanusiaan. Tetapi ketika di komal lain dia membawa sifat kebabi-babian. Gitu. Inilah. Kan? Tidak mau belajar dengan baik-baik. Yang disampaikan umat Islam itu adalah kebenaran. Kalian mengatakan menghujat. Mana ada menghujat? Turunlah kau di bawah. Mau jadi berhala, jadi di gereja. Bukan jadi di komal saya. Kau pikir komal saya ini gereja? Kalau cuma diam saja begitu, duduk di gereja sana, duduk di depan, di kursi depan, baru kau diam saja. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dibantu tap-tap layar teman-teman, pecahkan 100. Oh sudah. Ya kasih kencang lagi. Kencang lagi ya. Kita tambah kasih jadi 200 kalau bisa. Kemudian silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Silakan naik, kita diskusi dengan baik-baik. Begitu. Ya. Pastor Loading di mana tinggalnya? Ya di rumah lah. Masa saya enggak punya rumah? Tinggalnya di rumah. Ada kawan saya dulu gondrong itu 40 hari.
Waktu dia bangkit dia tidak punya rumah. Kawan saya. Teman-teman, saya tidak sebut nama ya. Jangan. Ini yang kawan saya. Ya. Waktu dia bangkit, dia bangun ya. Dia bangun itu 44 hari dia tidak punya rumah. Ya. Nanti kalian cek di Google siapa kawan saya itu. Pokoknya ciri-cirinya ya gondrong gitu. Ya. Silakan. Buat teman-teman Kristen yang mau naik. Nah. Katanya raja di atas segala raja. Pos ronda saja tidak punya. Mana ada raja di rumah saja tidak punya. Raja apa? Raja jalanan. Ya. Silakan. Tidak mampu mereka. Naik. Orangnya ada di atas, kamu yang tapping di bawah. Kenapa tidak naik? Silakan naik. Naik kita open camp, kita ngobrol santai. Apa sehingga Anda membuat, apa sehingga Anda tapping di bawah bilang loading dungu. Kenapa kau bilang saya dungu? Iya, karena kamu itu tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak tahu apa-apa? Yang saya sampaikan yang tertulis di dalam Bible. Gilbert Sonata, kakak di daerah mana nih? Saya di Ternate. Saya di Ternate, Bang Gilbert. Siapa tahu bisa datang kita ngobrol-ngobrol santai di rumah. Di Ternate kalau bisa datang. Datang ke Ternate saja kita ngobrol santai di rumah ya. Siapa tahu kan? Asyadu, kita tidak tahu. Kalau Gilbert di Ternate, datang di Ternate saya di rumah. Kalau mau nanti apa? WA saya, nanti saya kirim, saya Sherlock. Kalau sudah di Pelabuhan atau Gibran di Almahera, kalau di mana datang Ternate nanti saya jemput. Begitu. Saya jemput, kita ngobrol di rumah. Santai-santai. Silakan. Salam dari Aceh sudah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sniper. Gimana kabar abangku? Masya Allah. Salam dari Aceh siap. Ternate di mana kakak loading? Saya Ternate itu di Kampung Makassar. Kalau terada di apa sini di Takome. Sekarang di Takome nih. Kapan agenda ke Gorontalo? Insya Allah bulan depan. Insya Allah. Ya, Madura hadir. Salam dari Lombok siap. Iya, iya Gubernur Maluku Utara betul. Betul itu bang. Gilbert Islam loading. Oh Islam. Oh ya Allah. Iya enggak apa-apa. Islam juga datang enak. Kita ngopi-ngopi toh. Siapa tahu dia ada saudaranya Kristen. Bisa menjadi asbab hidayah. Kita enggak tahu. Gitu. Satu-satunya umat yang kitabnya dihafal. Ya benar sekali. Umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Qur'an? Yaitu dia memberikan hafalan di kepala-kepala setiap manusia. Salam dulu ya. Ajam hafal Al-Fatihah kan? Kan? Nah itu. Tuh anak saya umur 8 tahun hafal Al-Fatihah. Coba. Kau ini sudah berbulu ndak hafal NRK Hologos nih. Pasti. Fatihah itu 7 ayat. Anak saya umur 8 tahun sudah hafal itu. Begitu. Doa makan, doa tidur, begitu. Karena saya bilang sama dia, Ajam harus baca doa makan sebelum makan. Kenapa Abi? Karena kalau Ajam tidak tahu baca doa makan, berarti Ajam tidak boleh makan. Makanya dia hafal doa makan itu. Doa keluar rumah Ajam sudah hafal? Belum. Oh berarti tidak boleh keluar rumah. Alhamdulillah besoknya dia sudah hafal. Makanya sekarang dia keluar rumah itu. Salam dari Tafure. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi memang harus dihafal. Turun celana, turun ayat. Tapi prakteknya di mana coba? Iya. Karena Islam itu diajarkan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Islam itu kalau mau
ditiru itu bang. Islam itu cara buka baju itu ada doanya, cara lepaskan celana ada doanya, cara pakai baju ada adabnya, cara pakai celana ada adabnya. Kalau Oten tidak, begitu di Korea langsung buka sudah. Begitu. Sekarang kalian mengatakan Islam turun celana, turun ayat turun celana, tapi prakteknya di mana? Prakteknya di mana? Prakteknya di mana? Apologet Kristen saja mengatakan KTP kulajang. Saya berapa banyak janda-janda DM tuh, tapi istri saya yang buka. Ada pengumuman, Tuhan meninggal mungkin, dengar. Masyarakat Kelurahan Takome bahwa nanti ada program untuk Ya, ini anak ini satu ini memang. Coba kau buka kamera, Besman. Buka kamera, Besman. Babi, Besman. Besman. Inilah manusia kalau orang tuanya bersugih dengan binatang kan, anaknya jadi begini. Turun di bawah kau. Cari gift itu. Iya betul, dia cuma cari gift. Baru dia tuduh saya cari gift. Iya. Penipu saja dia itu kalau setiap dia itu kalau setiap komal penipu saja. Saya mau syahadat, begitu dikirim paus 1 ekor, besok langsung ganti nama. Di Islam turun ayat turun celana. Kalian turun celana jadi Tuhan. Islam turun ayat turun celana, kata Oten. Begitu prakteknya turun celana jadi Tuhan. Digunakan untuk akal berpikir dengan baik. Yesus ketika mereka lepaskan jubahnya saja, dia tidak bisa menyelamatkan jubahnya yang ada pada dirinya. Ini kalian, mana ada dia bisa selamatkan kalian? Paham ya? Ya teman-teman Kristen, silakan naik, kita diskusi dengan santai. Ya kan? Buat teman-teman Muslim, buat teman-teman Kristen, teman-teman Muslim dikencangkan lagi tap-tap layarnya, ya. Buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik, ya. Silakan teman-teman yang mau naik, silakan yang Kristen kita cari dulu.
Udah ada OT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tasikmalaya. Siap. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan memberitakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bulan ke-6, 7, 8, 9. Perempuan kalau melahirkan 9 bulan kan? 9 bulan 10 hari kan? Benar tidak? Ya, silakan buat teman-teman. Betul kan? Ya. Coba hitung. Dalam bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Lukas 1:31. Nah, 6, 7, 8, 9. Bulan ke-6 bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tapi kenapa jadi 25 Desember? Itu nanti Oten yang jawab, bukan saya yang jawab. Ya. Hitung sendiri, nanti Oten yang jawab, bukan saya yang jawab ya. Kalian hitunglah sendiri. Salam dari Aceh di Malaysia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu aja ilmumu loading. Wong deng ilmu ini saja kamu putar-putar, bagaimana saya mau kasih keluar ilmu tenaga dalam? Wong ilmu saya yang sedikit ini saja kamu masih terputar-putar dari Matius sampai cap tikus. Bagaimana kalau saya model lucu saja kalian kebalakan sehingga gereja-gereja banyak yang kosong. Bagaimana kalau saya model serius tidak ketawa-ketawa? Tanggal 25 saya gajian. Ilmu yang sedikit ini saja coba kamu naik coba. Kamu naik saja. Kita kupas Yohanes 14:1. Pasti terputar-putar dari Kejadian sampai kau kesurupan di komal saya nih. Ujung-ujungnya. Jadi tidak bisa saudaraku ya. Islam itu di muka bumi ini hanya orang Islam yang paham Bible. Itu hanya orang Islam yang paham Bible di muka bumi ini. Biar kalian tahu. Kalian Kristen tidak paham Bible, begitu. Makanya pendeta-pendeta bilang, stop kalian kalau mau diskusi sama Islam stop. Kenapa Pak Pendeta? Stop karena kalian tidak paham Bible. Cuma Islam yang paham Bible. Coba tanya sama pendeta kalian. Gitu, karena rata-rata tidak ada, bisa diuji. Setiap Islam ketika berkata-kata itu dia akan mempertanggungjawabkan dia punya kata-kata. Ya, apalagi kalau saya pribadi saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Coba kalian naik kita uji. Siapa yang paham Bible? Coba. Kalau kalian takut naik, kalian bawalah backingan lah. Terserah mau pakai backingan siapa kalian naik. Panggil dua ekor pendeta ke, tambah satu uskup, undang pastor, paus dari Jejak kumulakan kasiran, makasih bang. Omong kosong daripada kamu otak kosong. Daripada kamu otak kosong. Gitu. Iya, cukup. Silakan buat teman-teman Kristen yang naik. Silakan naik, kita diskusi dengan santai. Bang Cemong, gimana kabar abangku? Ya. Pasien pertama, nomor antrian 1. Halo, Laskar Islam Kristen. Kan, turun kan?
Oten itu pasti itu oten. Kalau dia tadi Islam berarti terlalu banyak kawannya oten itu makanya. Silakan buat teman-teman. Oh Islam, iya iya Bang Raskar, iya. Oh berarti oten di bawah fitnah tadi. Oten bilang oten. Ya selalu abangku dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, ya. Di mana ini Bang Loding? Kok sudah terang, saya di pinggir pantai, depan rumah. Tuh. Depan rumah. Saya depan rumah, tuh. Tuh teman-teman tuh. Tuh. Pas depan rumah toh. Nih. Pantai itu. Sudah terang di sini tuh, pantai itu. Ini tali nih, kemarin ada tangkap oten satu tapi dia kabur, dia lepaskan tali sendiri, lupa potong tangannya kan. Ya. Enaknya tempat, iya. Silakan buat teman-teman Kristen naik. Makanya oten-oten kalau mau ajak diskusi datang ke rumah mereka takut. Takut kenapa? Banyak pohon di sini. Saya bilang saya tidak salibkan kalian, tidak apa-apa. Waalaikumsalam Bunda Tisha Aura, gimana kabar? Ya. Silakan. Hati-hati, apa yang harus dihati-hati? Kalau oten datang ke rumah terus ngamuk-ngamuk, yang kita gantung di pohon kan? Yang kita bicara ini kalau oten ngamuk-ngamuk. Kalau oten datang dengan sopan, mau belajar Bibel, mau diskusi santai, saya sediakan taruh kopi, bahkan saya suruh istri masak, makan. Tapi kalau dia datang ngamuk-ngamuk ya saya ikat, saya potong tangannya. Tergantung oten begitu. Yo. Jadi saya ini, ya, saya kalau berbicara itu tergantung lawan bicara saya. Begitu. Kalau dia sopan, saya tunjukkan saya lebih sopan daripada dia. Tapi kalau dia dongo, saya didik sama dia. Tapi kalau dia tunjukkan bahwa dia itu punya sifat kebinatang-binatangan, saya akan tunjukkan bagaimana cara menangkap binatang yang baik dan yang benar. Ya. Karena ketika orang yang sopan kepada kita dan kita tidak sopan kepada dia, maka yang marah bukan Kristen lagi, akan Islam yang marah sama saya. Begitu. Jadi tergantung siapa yang saya bicarakan. Begitu. Waalaikumsalam Caca. Kalian di rumah kalian itu terkenal orang baik. Datanglah orang datang ke rumah kalian mau perkosa anak dan istri kalian. Coba, mau pakai ajaran kasih. Diperkosa anakmu dikasih istrimu, begitu. Dengan dalil tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Coba kau tampar saya pipi kiri, ku kasih kaki kanan kau tuh. Gitu. Jadi kita lihat konteks orang berbicara. Tidak semuanya Kristen kita sepurata. Sehingga temanya pun ini saya taruh oten. Oten itu oknum Kristen. Karena masih banyak kawan-kawan saya, partner kerja saya di sini ada yang Kristen juga. Dan mereka menonton ketika saya live itu. Jadi mereka sudah sampaikan kalau ada Kristen begitu tuh hajar saja bang. Gitu. Ketika ada Kristen sopan seperti Bu Santi, saya diskusi sama beliau santai apa semua. Ternyata dibilang sama kawan-kawan saya yang Kristen sini, abang luar biasa ya. Memang kalau ada Kristen yang seperti itu luar biasa, abang punya kebaikan begitu. Salam dari Malaysia, siap, sehat selalu ya. Yang lagi merantau di negeri seberang selalu menjaga kesehatan. Satu pesan saya, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan sholat. Karena dosa zina tidak dikatakan kafir, dosa mencuri tidak dikatakan kafir, ya. Dosa main judi tidak dikatakan kafir, tetapi ketika kita meninggalkan sholat maka kita dikatakan kafir. Man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jihara. Karena perbedaan kita dengan orang kafir yaitu sholat. Islam masuk ke gereja Islam masuk ke masjid lepaskan sendal, Kristen masuk ke gereja lepaskan akal. Jadi tetap semangat teman-teman ya, buat teman-teman semua yang mencari rizki. Ingat, rizki itu tugas kita hanya menjemput. Rizki itu adalah hak seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi tugas kita itu hanya menjemput rizki. Malaikat pengantar rizki dia tidak akan kembali kepada Allah sebelum dia menjumpai orang yang diperintahkan untuk memberikan rizki itu.
Ya, apa yang kata Ustadz Diri Sulaiman itu sudah kalian dengar kan? Apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Terwujud atau tidak terwujud tetap sujud, ya. Gitu. Tetap jaga sholat teman-teman, ya. Siapa tokoh agama Islam yang menjanjikan surga? Masya Allah, terima kasih abangku. Kau bertanya tentang surga kepada Islam. Islam itu jaminan surga itu banyak sekali kau ketemukan dia punya data-datanya. Assalamualaikum Bang Asga. Banyak, tapi kalian ini mana coba kamu bisa ndak kasihkan saya satu dalil? Makasih Bang Ali Akbar. Makasih Bang Ali Akbar. Masya Allah. Kalian carikan saya satu dalil di mana jaminan Yesus kepada orang Kristen surga. Kalau ada saya baptis di situ. Di apa tuh? Di laut itu. Di situ kemarin satu keluarga baptis, bukan cuma dosa yang hilang, nyawa pun hilang, datang ombak besar. Carikan saya satu dalil. Kalau di dalam Islam itu sudah jelas. Innal jannah muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Quran surah Fusilat ayat 30. Banyak. Kalian jangankan satu. Sepanggal ayat saja. Ayat sepanggal begini, jaminan Yesus kepada Kristen masuk surga. Sepanggal saja, coba carikan. Coba. Kalau dapat ayat sepanggal saja jaminan apa? Jaminan Yesus kepada Kristen masuk surga. Saya jual rumah saya ganti dengan gereja di sini. Tidak ada. Begitu. Kenapa Islam berbicara begitu nekat? Karena dia sudah cari, tidak ada. Islam orang Islam itu mereka kalau mau berdiskusi itu bukan cuma modal nekat, mereka pelajari dulu, tanya dengar. Contoh saya punya Ustadz Ghazali itu, kan? Beliau itu kalau beliau itu mau terjun ke dunia lintas diskusi agama, itu beliau belajar dulu pelan-pelan. Itu pun beliau diskusi, beliau lihat luar biasa itu. Padahal kalau mau dilihat orang yang berilmu. Beliau lagi di Mesir. Tapi kalau dalam perkara apa beliau berhati-hati karena Islam itu apa yang keluar dari lisannya dia akan diminta pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Jadi mereka sangat berhati-hati. Kalau kalian ada yang di atas Gojek pun naik ke Komal. Ada yang lagi di sawah pun mau diskusi. Macam apa kalian buat ini? Silakan. Pasien selanjutnya. Sudah terang di sini. Tuh. Oh, itu ada pohon kelapa itu. Ya, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih yang sudah kirim gift berkat-berkat pagi. Oten jadi ngamuk di bawah. Oten bilang loading siang hari malam cari gift daripada cari istri kan. Daripada cari janda. Apapun yang kalian bilang dari dalam hati kalian itu Oten, itu akan kembali kepada kalian juga. Karena Islam itu mereka selalu luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, dan selesai beramal. Niat itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu disampaikan, jikalau kita beli sapi, orang berikan dengan tali. Jikalau kita beli tali, orang tidak berikan dengan sapi. Maknanya apa? Kejar yang besar, maka yang kecil akan datang. Warabbaka faqabbir, besarkan nama Allah. Besarkan nama Allah, maka yang kecil itu akan datang. Inna hadzal rizquna mallahu min nafat. Inilah rizkiku yang tidak ada habis-habisnya, kata Allah. Jadi tidak usah lah. Kalau kalian itu kalau mau diskusi, ayo kita PK. Ujung-ujungnya tunggu paus lewat. Gitu. Silakan. Buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan. 2,1 mata yang memandang, telinga yang mendengar, tidak ada, biar Oten cuma 1 ekor.
Pantai mana itu? Pantai di Takome, Tolire Kacili. Kalau berani debat sama Edis TV, jangankan sama Edis TV, kamu tanya gereja yang di mana itu, saya datang. Saya ini dulu itu waktu ikut jamaah tablik itu dari masjid ke masjid. Sekarang saya sudah beralih profesi dari jamaah tablik, saya kasih maju sedikit. Jadi sekarang dakwah saya dari gereja ke gereja. Dulu kalau kita di tablik itu dari masjid ke masjid. Inama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, kan? Kita buat usaha UMM, usaha memakmurkan masjid. Bagaimana agar masjid itu ramai. Nah, sekarang saya dari gereja ke gereja. John, kau punya gereja di mana, John? Kau undang saya pas malam minggu, kau kasih saya satu hari minggu itu suruh saya khotbah di gereja itu. Saya yakin itu besok semua syahadat itu. Kau ajak-ajak suruh saya diskusi dengan Edis TV. Narasi saya dengan Edis TV itu sudah sama. Yesus punya Tuhan, penyaliban datang dari iblis, penyaliban bukan penebusan dosa. Sudah sama. Apa yang mau kita diskusi sama dia? Apa yang mau kita diskusi sama dia? Silakan. Iya, dulu saya dari masjid ke masjid, sekarang dari gereja ke gereja. Bahkan kemarin pas Sapri itu, saya bilang sama dia, kalian punya gereja di mana? Dia bilang di sini. Saya datang ke gereja nanti. Begitu. Apa? Kita datang dengan baik, kita datang membawa kebenaran, kita datang membawa cahaya yang mau tunjukkan sama mereka. Ini cahaya yang sebenarnya loh. Kalau yang kamu menceritakan cahaya itu cahaya orang. Begitu. Bukan cahaya kita, itu cahaya orang yang kamu ceritakan. Kalau cahaya kita sekarang umat akhir zaman ini nih, ada ini yang saya bawa nih. Ini cahayanya ini. Kan Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Berarti cahayanya cahaya untuk Bani Israel. Kalian ini hanya dapat percikan cahaya saja. Kalian mulai keluar-keluar, seakan-akan kalian itu yang pemilik cahaya. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus bagi orang Israel, bukan bagi orang Bani Ketempelan. Kalian itu ndak bisa, kasihan. Kami itu sayang sama kalian. Begitu, bukan kami benci. Nah, ini. Anak ini dia kalau berbicara dia belum gosok gigi pagi-pagi, makanya dia berbicara. Al-Quran mengatakan bahwa dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan. Oten mengatakan dia terkutuk, tergantung di kayu salib. Dengan potretnya yaitu hanya pakai sempak. Mana yang memuliakan, mana yang menghinakan. Coba. Mana yang memuliakan, mana yang menghinakan? Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Datang kalian cuma modal nekat mengatakan tidak, dia tergantung terkutuk hanya pakai sempak. Kurang ajar itu kan? Ternyata dikaji begitu dikaji, ternyata orang yang Kristen sembah sekarang bukanlah Nabi Isa, melainkan yang diserupakan yang bernama Yesus Christ. Ustadz loading mau ke Jakarta, panggil loading saja bang, biar kelihatan akrab. Jangan panggil Ustadz lagi, nanti diundang suruh ceramah di masjid-masjid lagi. Saya berapa kali diundang ceramah di masjid itu. Saya bilang saya spesialis gereja saja. Ya insya Allah bulan depan kita tuir ya. Teman-teman doakan saya. Ya butuh dukungannya, butuh doanya. Ya insya Allah bulan depan saya dapat undangan di Milad API. Jadi saya dari Ternate mau bertolak ke Gorontalo. Setelah di Gorontalo saya mau ke Poso. Setelah ke Poso baru saya ke Makassar. Ya. Tapi karena di Makassar ini acaranya tanggal 5 ya teman-temannya. Acaranya tanggal 5, jadi saya dari Gorontalo langsung ke Makassar, balik dari Makassar, langsung saya mampir ke Poso, dari Poso baru saya ke Jakarta. Jadi saya butuh doanya ya teman-temannya.
Ya, teman-teman. Saya butuh doanya kalian ya. Karena dari doa kalian itulah ya. Karena dari doa kalian itulah Allah mudahkan segala langkah kaki saya. Allah jauhkan saya dari segala mala bahaya teman-teman ya. Itu PST bukan pastor. PST itu peneliti sekolah teologi dan penyembah satu Tuhan, pengikut satu Tuhan, pemuja satu Tuhan. JMC itu jangan modal congor. Jadi kalau oten-otennya naik ke sini itu data dulu baru berbicara. Karena terkadang oten itu kalau di komalnya itu dia yang aneh. Dia yang bertanya, dia yang menjawab, dia yang kejang-kejang. Jadi kalau di komal saya, dalil dulu baru bernarasi. Kalau oten berbeda, narasi dulu baru dia kasih dalil. Makanya saya selalu membawa analogi. Kalau ini sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, tetapi datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah TV. Nah itu berarti pendeta miring. Sebagaimana tertulis di dalam Bible, Yesus adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Coba. Berarti itu sudah melenceng. Ya teman-teman ya. Ya. Kapan ke Gorontalo? Insya Allah bulan depan ya, doakan saja. Ya, kalau narasi kingdom rajanya tuh. Nah itu. Kapan ke Surabaya lagi? Insya Allah. Nanti kalau ada undangan ke sana, kemarin Habib di Surabaya itu, beliau mau tahan saya karena mau pulang Ternate. Tapi semoga nanti di Jakarta kita kontak beliau ya. Kalau bisa kan dari Jakarta ke Surabaya kan dekat saja itu kok. Naik kereta kan. Jadi doakan saja. Intinya teman-teman doakan saya. Ya, doakan saya. Semoga Allah mudahkan ya. Perjalanan saya yang pertama, alhamdulillah sudah dibuktikan. Saya silaturahmi kepada Ustadz Nababan. Saya bilang sama beliau, Ustadz, ya, antum harus naik ke Komal juga. Karena contoh 2000 penonton ini kalau dibuat di lapangan ini Gelora Bung Karno full ini. Yang menonton 2000 ini full ya. Pasti full ini Gelora Bung Karno ini. Bagaimana narasi-narasi seorang apologet senior, seorang ustadz besar apabila dinarasikan di atas Komal begitu kan. Alhamdulillah saya silaturahmi ke pondoknya. Saya bilang sama beliau, Ustadz, ada waktu mampir ke Komal saya, berikan tausiah buat kami seluruh para apologet-apologet terbaru. Ya, apologet-apologet terbaru. Dan berikan juga nasihat kepada orang-orang Kristen. Dan teman-teman, insya Allah saya bilang sama beliau, kalau ada ke depan, insya Allah kalau ada yang mau kalau ada yang mau ini syahadat di Komal saya, insya Allah saya panggil dia, nanti dia yang bimbing, dia yang pimpin, dia yang bimbing untuk syahadat, insya Allah. Doakan ya, sama Ustadz Tarigan, ya, sama Ustadz Derius Sleman, insya Allah. Ya, itulah senyap-senyap bukan berarti propaganda, ya, buktinya bisa kita lihat. Doakan saja teman-teman, semoga Allah mudahkan langkah kaki saya. Ya teman-teman, terima kasih ya. Kalian sudah doakan. Karena safari pertama baru-baru itu sangat luar biasa. Ya, terima kasih juga support-support dari kalian semua. Dukungan-dukungan dari kalian semua. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke. Dan buat ini teman-teman, kemarin ada kejadian sedikit. Ya, ketika saya lagi safari, ada orang yang galang dana untuk saya ya di Facebook itu ya, mereka pakai kuris atau barang apa tahu itu ya. Jadi ketika saya sementara safari teman-teman, saya tidak pernah menggalang dana ya. Jadi kalau ada yang atas namakan saya, oh ini Bang Lodin lagi safari, ini kurisnya begini, jangan teman-teman, jangan kasih ya, jangan kasih teman-teman ya. Karena saya dididik bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan dirimu, dengan hartamu, dengan jiwamu fi sabilillah. Fi sabilillah. Ya, teman-teman. Oke. Itu berkayang saja. Jangan sampai terjadi seperti kemarin-kemarin ya. Cukup doakan saja. Dari 2,2 mata yang memandang ini, doakan saya, insyaallah Allah mudahkan. Ingat, subhanalladzi asra bi abdil laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Kalau saya berjalan dengan keinginan dan kehendak saya sendiri, itu saya tidak akan sampai dengan tujuan dimudahkan.
Tetapi karena saya diperjalankan oleh Allah, ya, Allah yang membimbing saya, Allah yang memudahkan segala urusan saya, alhamdulillah safari pertama berhasil, ya. Nah, ini kita baru mulai safari kedua, jadi saya sudah mulai sangat berhati-hati, ya teman-teman ya. Oke. Nanti insya Allah kalau ada yang buat-buat begitu, langsung konfirmasi sama saya. DM saya ini terbuka umum teman-teman. Kalian kalau DM saya, insya Allah saya balas. Begitu. Tapi DM jangan yang aneh-aneh lah. Minta kawin atau apa. Jangan. DM saja bang. Ya, Bang Loading. Oh ini katanya ada yang memakai nama Bang Loading begini-begini. Langsung ke saya. Ada nomor WA saya juga di situ teman-teman. Ya. Pasien selanjutnya. Ya. Ya, siap. Biasanya tukang tipu-tipu. Kurang lebih seperti itu. Karena saya safari ini sudah ada yang fasilitas ya. Empo Eva dari Belanda dia yang fasilitas gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau misalnya mau membantu mensupport, jangan yang aneh-aneh, langsung DM ke saya saja ya. DM saya ini bebas kok, pintu DM saya ini terbuka. Kalian kalau DM itu saya ini suka-suka periksa DM itu. Begitu. Tapi sekali yang saya periksa, Bang, seandainya aku punya suami seperti kamu, Allah. Ustadz, salam sama istrimu ya. Aku siap di madu. Ini apa? Tapi kita anggap itu hanya iklan. Begitu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Pasien selanjutnya. Oh, kita coba undang Lia Kristus. Lia Kristus. Semoga dia terima. Ari dia tolak. Lia Kristus, undang lagi. Adiknya Pak Bom Bom kalau tidak salah dia ini. Ay, dia tolak lagi. Tuh, Oten-Oten sudah tidak mau lagi diskusi sama saya nih. Kalau apa, Oten-Oten yang modal-modal menghujat. Ketawa Bang Lodi bikin Oten kesalah. Kemana aja? Iya, saya 2 hari sakit teman-teman ya. Waktu semalam Apologet Awards itu juga itu sementara saya sakit itu teman-teman. Tapi karena sudah ada janjian, ternyata waktu rungkat itu langsung drop lagi. Sampai semalam itu sakit. Nah ini habis sholat subuh tadi sudah rasa mendingan. Makanya saya live. Nah ini sudah mulai ada rasa-rasa menggigil-menggigil. Begitu. Soalnya saya kemarin pergi ke dokter itu. Saya bilang, dok saya sakit apa kok. Malam begitu baru rasa menggigil. Stamina menurun begitu. Dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Begitu saya keluar, dokter kasih kertas panggal. Begitu saya buka, tulisannya situ kurang-kurangi ngobrol sama Oten. Itu kata dokter. Iya, malaria. Oh, makasih sayang. Diantar kopi baru lagi. Ini istri. Kasih. Nah, bawa itu ke sana. Oke. Oke, makasih. Istri yang soleha. Nasu antar kopi kan? Itu enak kan kalau antar kopi kan? Gitu. Silakan buat teman-teman. Tapi pagi-pagi itu sangat enak kalau diantar kopi teman sama istri tercinta kan. Yang satu antar kopi, yang satu antar kue. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Jeki Sambiring kata Loading pelawak Glek. Jeki mengatakan saya pelawak saja tapi dia ketakutan untuk diskusi sama saya. Coba kau bilang sama Jeki itu. Kalau dia takut panggil dia punya pastor siapa itu. Dia punya pastor siapa? Subtono atau Sucipto itu. Atau Suporno atau siapa itu. Sugiono itu. Siapa itu
teman-teman yang biasa dengan Jeki otak miring itu? Pastor siapa? Apa? Sucipto apa Sugiono itu? Siapa? Pastor siapa itu? Kau Pak bilang sama Jeki otak miring itu. Bilang kalau saya modal pelawak saja, dia takut lawan saya. Bagaimana kalau saya modal serius? Itu dia kan biasa partner sama itu, dia punya pastor itu, pastor siapa itu, Sugiono apa Sucipto apa Captikus itu siapa. Nah biasa kan kalau kalian bilang sama Jeki otak miring itu, bilang ujung-ujungnya dia itu mau PK. Jadi mereka itu mereka punya trik itu teman-teman, mereka mau PK. Kenapa mereka PK? Karena ketika kita tiktokan, kita langsung skakster, sudah mati kutu mereka. Tapi kalau kita pakai PK-PK begitu, mereka punya waktu 5 menit untuk ngeles dari pertanyaan kita. Begitu. Tapi kalau coba kalau kita tiktokan, ditanya saya Yohanes 14:1 ada berapa yang harus kita percaya? Oh, terputar-putar dia dari Matius sampai Captikus itu. Pasti terputar-putar dia itu kalau kita tanya begitu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Silakanlah kalian naik lah. Ya. Oke, Asem. Asem. Monyet, hidupmu gini amat. Halo, Kan? selamat pagi. Tuh kan ngamuk kan? Halo bang, Oten ini kalau lihat wajah saya mereka ngamuk. halo bang. Ya, halo Bang, Timor Leste. Ya, selamat pagi. Ya, Katolik Protestan. Iya, saya Katolik. Saya mau tanya aja bang, tanya aja, tidak. Buka saya kamera. tanya tuh. Buka kamera, Oh, ya, buka boleh. kamera. Buka kamera. Tapi saya tidak tahu Buka bahasa, kamera. saya tidak cukup ini abang. Tidak apa-apa, nanti saya sama-sama kasih pas bahasa saja. Sama-sama kita orang timur itu pasti baku tahu bahasa. Oke. Halo, Ya, bang. gimana? Selamat pagi ya. Bangunlah. Kenapa tidur-tidur begitu Ini lagi kita sakit sudah kan? malam ini. Saya mau tanya aja abang ah. Boleh Ah, tanya tuh abang. boleh. Itu saya biasa nonton abang punya, abang kan live itu saya biasa nonton ya. Masya Allah, siap. Saya mau tanya, begini abang, bahasa ini tidak cukup makanya saya takut bicara ini. Begini bang, akan Al-Quran itu kan sudah apa lengkap ya bang ya. Halo bang, Iya. Al-Quran itu sudah lengkap Silakan, ya. Bang. Ya. Ya, kalau saya tanya jawab ini, saya tanya abang jangan buka lagi kitab-kitab lainnya. Abang tanya jawab aja di Al-Quran, boleh tidak bang? Loh, kamu ini mau tanya jawab atau tanya-tanya? Atau Maksudnya saya kamu tanya yang abang, bertanya? abang jangan buka lagi Sekarang kitab-kitab begini. kitab-kitab yang lain. Dengar. Jawab aja di Dengar. Al-Quran aja boleh kan? Dengar baik-baik. Ketika kamu bertanya, jangan kamu membatasi orang punya pertanyaan. Jangan kamu membatasi kalau orang begitu punya saya tidak- jawaban. Kalau begitu saya tidak Coba. tanya lagi abang. Coba seandainya saya kasih kebalik sama kamu. Saya bertanya tapi jangan kamu keluar dari kamu punya pemikiran, kamu cari di Bible. Tuhannya Bunda Tidak, Maria saya tidak siapa? tahu Pasti bahasa kamu makanya bingung. saya tidak tahu membahas agama, tapi saya tanya aja abang, Kalau tanya kamu aja. bertanya, silakan kamu bertanya. Tetapi kamu tidak boleh membatasi jawaban orang. Seakan-akan kamu Kan, itu mau saya tanya aja abang, apa begini yang abang. dengar dulu. Ya boleh. Ini tumben Katolik kok rasa seperti Protestan begini ndak sopan. Tidak, saya tidak bahasa saya tidak lengkap, makanya saya tanya abang aja. Kamu dengar saya dulu. Ketika kamu mau bertanya kepada saya, jangan kamu batasi jawaban saya. Silakan apa yang mau kau tanya. Begitu. Wah, kalau Kalau begitu kamu saya tidak batasi tanya lagi jawaban abang. saya, Saya tidak tanya lagi, Kalau kalau kamu begitu saya tidak tanya lagi abang. Tidak saya tanya lagi. kalau kamu batasi jawaban saya, berarti kamu itu mau fokus jawaban saya itu seperti keinginan kamu. Tidak boleh begitu. Maksudnya begini abang, saya maunya kan di Al-Quran yang jawab, jangan buku-buku lain lagi. Itu jawaban pertanyaan Saya saya. jawab dua. Di sini kita diskusi lintas agama. Ya, jadi ketika Kalau kamu abang bertanya berani sama saya, tantangan ini abang bilang, oke saya tanya aja, abang tanya jawab di Al-Quran aja, tidak ada lagi buku-buku lain. Itu aja boleh tidak? Kalau boleh saya tanya.
Silakan, apa yang mau kau tanya, silakan. Tapi jangan buku-buku lain ya Bang. Silakan, apa yang mau kau tanya, silakan. Begini Bang, Al-Quran itu kan firman Allah ya, firman Tuhan ya. Soalnya bahasaku tidak cukup, makanya aku tanya aja Bang. Pakai Begini. bahasa hewan kalau tidak cukup. Tambah bahasa Begini, hewan Bang. kalau bahasa tidak cukup. Begini. Tapi abang jangan itu Apa yang mau jawab kau di tanyakan? buku-buku lain ya. Begini Apa pertanyaannya. yang mau kau tanyakan, silakan. Di Kristen kan kitab-kitab yang sebelumnya kan Tuhan datang untuk mengenapi semua sudah lengkap ya Bang. Tidak ada seperti itu di mana kamu bertanya. Di mana seperti Kan itu ada kamu tulisan bisa di ini situ. follow kitab kamu. Kan ada Nggak tulisan ada. begitu, makanya kita Kamu bicara begitu aja Kamu tuh. tidak hargai ini. Apa ini? Saya punya gelar apa? PST itu peneliti sekolah teologi. Saya ini 13 tahun di Vatikan. Tidak, saya tanya aja. Saya itu bukan guru apa guru agama, maka saya tanya aja Abang. Kau ini pikir cuma apa? Ternyata badan yang besar, otak yang kasih besar, bukan Iya, badan kita yang tidak kau tahu kasih bahasa besar. Indonesia bagaimana. Bagaimana Abang? Terus dari tadi ini kau berbicara pakai bahasa apa? Bahasa semut? Begini, saya pertanyaan saya itu begini. Abang, kan kitab-kitab sebelumnya kan Tuhan datang untuk mengenapi sudah lengkap semua toh. Nah, Terus terus? Muhammad datang untuk menerima lagi wahyu. Tapi kenapa nama Muhammad itu tidak tertulis di kitab-kitab sebelumnya? Jawab dulu Kitab- di Al-Quran aja. Itu aja pertanyaannya. Coba Kitab- jangan komen banyak. Itu aja. Coba. Sabar dulu. Jangan komen banyak di Al-Quran aja. Jawab. Coba. Sudah? Iya, iya. Tutup kau punya tato itu. Sekarang orang tidak takut tato, yang orang takut itu panuan sama kurap. Tutup tato tuh. Kau pikir saya Bang, tidak bertato? ini tidak kurang, Bang. Dia punya Ini akar tidak ada di kurang, bawah Bang. sini. Kau pikir? Kamu akurat. Dia pikir sekarang orang tidak takut tato. Saya Siapa kalau takut bertato kamu, itu anjing? sekalinya akar-akar. Kamu di jawab sini. dulu Nih, pertanyaan dia itu punya dulu. tato, dia punya Berani akar di jawab sini. pertanyaan. Jawab pertanyaan tadi itu. Diam Di dulu, Al-Quran aja. hei. Jangan pakai buku lain. Jangan pakai buku lain. Coba Oke, berani diam. jawab. Kan sudah saya bilang kan, dia yang Ya, bertanya, jangan, dia yang coba berani kesurupan. jawab dulu. Jangan pakai buku-buku lain. Ya. Di Al-Quran aja. Tidak ada itu. Tidak ada. Nama Muhammad tidak tertulis di kitab-kitab. Inilah Oten teman-temannya. Dia yang bertanya, dia pula yang kesurupan. Baru tadi saya bilang, kan? Jangankan di komannya. Kamu mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu sempurna. Mana ada sempurna? Tidak ada yang sempurna. Kitab kalian itu kalau kasih banding dengan kan dia kabur. Kitab kalian itu kalau kasih banding dengan rokok itu lebih sempurna, rokok sempurna itu. Kamu bernarasi. Kitab-kitab dulu kan sudah sempurna. Terus Nabi Muhammad menerima apa? Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tetapi waktuku sudah tidak banyak lagi. Tetapi apabila roh penghibur itu dia datang. Maka dia menceritakan semuanya. Dia akan memberitahukan semuanya. Siapakah roh penghibur itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Contohnya sampai sekarang. Di mana Kristen ada syariat pernikahan? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana di dalam Bible menceritakan mahar? Tidak ada. Bagaimana hukum-hukum adab-adab makan di dalam Bible? Tidak ada. Coba. Bagaimana adab-adab masuk ke dalam rumah ibadah? Bagaimana adab-adab masuk ke dalam rumah orang? Bagaimana adab-adab silaturahmi? Tidak ada. Makanya karena tidak ada, akhirnya jadi biadab kali. Kamu mau bertanya kepada saya, setelah itu kamu membatasi jawaban saya. Seakan-akan kamu pikir agar jawaban saya ini sesuai dengan keinginanmu. Al-Quran datang telah menyempurnakan. Al-Quran itu kitab sempurna. Menurut Al-Quran, bukan menurut kau punya otak itu. Begitu. Tiba-tiba kau datang, kau bertanya sama saya, Al-Quran kitab sempurna? Iya. Coba kamu cari tahu di situ siapa siapa istrinya Nabi Adam. Kau pikir itu biografi Nabi Adam itu Al-Quran? Bagaimana kamu ini? Kalau mau bertanya itu duduk diam. Kita kasih dua jawaban. Supaya kalau ketika Al-Quran kamu tolak, berarti Bible kamu juga harus tolak. Berarti tahu. Oten penolak Biblenya sendiri. Kau yang bertanya, kau ulang yang kejang-kejang. Bagaimana kau ini? Ya.
Ya, pasien selanjutnya. Ya. Bagaimana bikin? Masih sibuk? Ustaz ada, saudara Lau. Ini baru pulang nih. Baru pulang. Pulang jam 5. Berarti bikin itu dah. Halo bang. Ya, halo. JR, Katolik Protestan. Protestan bang. Ya, silakan open cam bang. Di sini fardu ain open cam. Ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Jangan marah, akun baru bang, belum banyak followersnya. Kau nih kalau naik ini kalau bukan menipu, mendusta saja. Ini saya undang kau itu. Buka kamera tuh. Itu saya undang itu. Janganlah menipu-nipu di sini. Tidak bisa kalian tipu orang Islam. Kalau tipu jemaat boleh. Sudah bisa itu. Sudah bisa. Saya tidak biasa tipu jemaat bang. Cuma Kalau begitu buka kamera tuh. Sudah saya buka. Buka kamera. Kau pilih buka kamera apa buka celana? Kalau saya tipu Coba. publik, ya bisa bang. Oke, saya kasih dua pilihan sama Anda. Saya kasih dua pilihan sama Anda. Anda pengen buka kamera atau buka celana? Buka celana aja bang. Nah, kan bukti Oten suka buka celana kan? Turun. Bukti kan? Nah, mana tadi yang bilang turun ayat turun celana? Buktinya Oten yang suka buka celana. Saya kasih pilihan sama dia yang lebih memilih, kan? Dasar kan kalian buktikan begitu. Jadi Islam itu tidak perlu berbicara bukti, tetapi biarkan bukti berbicara. Kan? Ternyata mereka yang lebih suka buka celana. Kan? Yuk. Pasien selanjutnya. Ya. Katolik Protestan. Dorong lagi. Ya. Pasien selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Oding. Oh, waalaikumsalam. Siap. Ada yang mau disampaikan abangku? Silakan. Bisa foto ke Bang Oding. Kebetulan saya nge-cancel sama Bang Oding. Oh, masya Allah. Foto boleh. Kemudian Ya, gimana? silakan. Iya ya. Bang Oding masih di Ternate kah Bang Oding? Ini nanti saya bisa Masih. sempat kasih ke Bang Oding. Boleh. Bulan Bisa depan sih. baru saya mulai safari. Oke. Oh iya Bang Oding. Siap. Ya. Bang Oding. Sudah? Oke, assalamualaikum. Ya. Oke, waalaikumsalam. Silakan selesaikan dia punya administrasi di apa ya? Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Siap. Iya. Kan? Coba bayangkan kalau satu kali foto 50.000. Sudah masuk pagi-pagi 50.000. Adalah rokok satu bungkus kan?